Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anira Mutiara Azani, nomor absen 5 dari kelas 12 kuliner 1. Nama saya Isya Abdeliana Alamsyah, nomor absen 10, kelas 12 kuliner 1. Hari ini saya dan rekan saya akan mempresentasikan KDY 3.13 mengenai menganalisis pemasaran online. Pertama-tama, saya akan menyebutkan beberapa poin-poin yang akan kami jelaskan nantinya. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada jenis, lalu ada keuntungan, ada langkah pemasaran, ada kelebihan dan kekurangan, dan juga ada tipsnya. Yang pertama akan saya jelaskan ada pengertian. Secara sederhana, pemasaran online atau bisa juga disebut sebagai pemasaran digital diartikan sebagai strategi pemasaran yang memanfaatkan internet. Selain secara umum, ada juga pengertian menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada menurut Marwan. Menurut Marwan ini, pemasaran online yaitu usaha perencanaan untuk menjual suatu produk secara online. Strategi tersebut nantinya akan menghasilkan profit jika dilakukan dengan baik. Lalu ada menurut Chafi. Menurut Chafi, pemasaran online ini adalah segala bentuk promosi produk ataupun jasa melalui internet. Penjualan online ini dapat dilakukan dengan menggunakan jasa iklan online atau membuat toko di platform online. Lalu yang terakhir ada menurut Cutler. Cutler mengartikan pemasaran sebagai sebuah proses untuk melakukan penjualan online. Proses tersebut terdiri atas pembuatan penawaran serta penjualan produk. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa jenis pemasaran online. Yang pertama itu ada sosial media marketing. Sosial media itu merupakan alternatif untuk memasarkan suatu produk. Dengan metode ini, pelaku usaha dapat mengunggah buku katalog maupun deskripsi secara singkat mengenai produk yang akan dipasarkan. Umumnya media sosial yang sering digunakan itu seperti Instagram, Facebook, Twitter, maupun aplikasi lainnya. Lalu selanjutnya ada SEO. SEO atau Search Engine Optimization merupakan salah satu dari jenis pemasaran online yang dilakukan secara mengoptimalkan sebuah website pihak perusahaan atau pelaku usaha. Tentunya pada website tersebut diperlukan konten yang menjelaskan deskripsi dari produk yang akan dipasarkan secara baik dan umum dan juga mendetail. Lalu selanjutnya ada email marketing. Dari sekian metode, email menjadi salah satu bagian dari jenis pemasaran online yang dapat diakses oleh kita secara online. Pelaku usaha dapat melakukan pemasaran dengan cara mengirimkan pesan pada email. Umumnya, pesan tersebut dibuat secara resmi untuk menunjukkan identitas dari suatu perusahaan atau suatu usaha. Lalu selanjutnya ada SEM. SEM atau Search Engine Marketing memiliki prinsip yang sama dengan SEO. Pada metode ini dilakukan peningkatan visibilitas website pada laman pencarian Google. Uraian tersebut merupakan rangkuman dari jenis-jenis pemasaran online yang dapat dilakukan baik di rumah maupun di tempat lain. Teknik pemasaran secara daring mengakibatkan pelaku usaha lebih leluasa untuk melaksanakan pekerjaannya dimanapun dia berada. Selanjutnya ada pemasaran afiliasi. Pemasaran afiliasi ini merupakan proses penjualan yang tidak dilakukan sendiri, melainkan meminta bantuan dengan mengiklankan produk melalui websitenya. Dengan begitu, si pemilik produk tinggal menerima hasilnya saja. Lalu selanjutnya ada influencer marketing. Tidak cukup dengan adanya media sosial. Ketika seseorang berencana untuk melakukan pemasaran online dan akan menggunakan media sosial tersebut, jumlah dari pengikut media sosial juga sangat berpengaruh saat pemasaran online. Lalu selanjutnya ada content marketing. Media internet sering dimanfaatkan sebagai sumber referensi
untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Dengan begitu, sangat membuka peluang besar bagi pembisnis dalam mengembangkan produk melalui konten yang dapat dibuat dengan baik dan dengan tujuan menampilkan informasi maupun persuasi. Lalu selanjutnya ada lead generation. Lead generation ini maksudnya menghasilkan konversi lebih dari orang yang berkunjung ke website, seperti menghasilkan penjualan dari mereka dan mendapatkan alamat email calon konsumen. Selanjutnya ada keuntungan saat melakukan pemasaran online. Yang pertama ada mengurangi biaya. Mengurangi biaya ini merupakan alasan utama kenapa banyak pemilik bisnis memilih pemasaran online dibandingkan pemasaran offline. Penggunaan media sosial, website, atau media internet lainnya kebanyakan tidak dikenakan biaya. Meskipun kadang menggunakan iklan berbayar, biaya yang dikeluarkan itu relatif lebih hemat dibandingkan dengan memasang iklan di radio, koran, atau mencetak flyer dalam jumlah yang banyak. Lalu selanjutnya ada dapat diukur real time. Pemasaran yang dilakukan secara online mudah diukur melalui alat analisis seperti Google Analytics, secara informasi kunjungan dan penjualan. Media sosial, konten, serta pemasaran email yang dibuat bisa didapatkan. Lalu selanjutnya ada cepat menentukan target. Dengan kecanggihan teknologi sekarang, pemasaran ini dapat menyasar dengan tepat calon konsumen yang memang tertarik atau membutuhkan produk Anda. Teknologi saat ini mampu membuat konsumen memberikan informasi mereka secara sukarela, sehingga kita dapat melacak apa yang memang mereka butuhkan secara tepat. Lalu selanjutnya ada paparan jangka panjang. Promosi yang dilakukan melalui pemasaran online biasanya bertahan selama 1-4 minggu saja. Hal ini berbeda dengan pemasaran online yang merupakan proses berkelanjutan. Kita perlu melakukan sedikit pembaharuan agar konten tersebut tetap terlihat menarik. Kelebihan dan kekurangan untuk media pemasaran online. Kelebihan yang pertama, biaya yang dikeluarkan itu lebih murah. Biaya yang dikeluarkan untuk mempromosikan bisnis di internet jauh lebih murah dibandingkan jika kita mencetak brosur untuk membagikan atau memasarkan bisnis kita. Yang kedua, tersedia 24 jam. Internet marketing juga memungkinkan bisnis yang kamu jalankan akan tersedia setiap hari selama 24 jam. Seperti yang kita tahu, akses untuk pemasaran online itu luas. Pemasaran online akan memberikan akses yang luas dari pelanggan potensial, yang selanjutnya bisa terus terhubung dengan pelanggan. Internet memungkinkan kita untuk selalu terhubung dengan pelanggan secara real time. Yang terakhir ada marketing online bisa menghemat waktu. Seseorang bisa mendapatkan semua informasi mengenai produk maupun jasa melalui internet. Ada kelebihan, tentu saja ada kekurangan. Jadi, kekurangan pemasaran online yang pertama adalah rentan kegiatan penipuan. Kerugian terbesar dari pemasaran online merupakan kerentanan terhadap segala kegiatan penipuan. Banyak sekali website yang tidak sah terlihat di situs-situs asli dan merampok uang para pelanggan. Spamming juga menjadi salah satu tantangan terbesar bagi pemasaran online dan data rahasia pun akan dengan mudah dicuri oleh hacker. Yang kedua ada tidak bersentuhan langsung dengan klien. Jadi pemasaran online tidak mempunyai sentuhan manusia secara langsung saat membeli produk. Hal itu tentu saja akan menghambat prospek membangun hubungan yang memainkan peranan penting di dalam penjualan konstan. Untuk itu, perlu cara-cara cerdas supaya meskipun transaksi secara online sebagai penjual tetap bisa menjaga hubungan baik dengan konsumen. Kalau antara penjual dan konsumen attachment-nya baik, kedua pihak ini sama-sama enak. Selain itu juga bisa membantu dalam masalah repeat order oleh pelanggan setia yang sudah sangat percaya bahwa kamu
penjual yang trusted atau terpercaya. Yang ketiga ada rentan kesalahan teknis. Pemasaran online sangat bergantung pada teknologi sehingga sangat rentan terhadap kesalahan teknik. Untuk itu, sebagai pengguna teknologi yang makin maju, tidak bisa percaya begitu saja. Harus tetap teliti untuk meminimalisir kesalahan yang besar. Terus yang keempat, masih ada pelanggan yang lebih suka offline store. Masih banyak para pelanggan yang menggunakan media tersebut hanya untuk memiliki informasi yang lebih lanjut mengenai produk dan mereka lebih memilih untuk membelinya secara offline. Selanjutnya, masih ada yang lebih suka offline store. Jadi, meskipun sudah terbiasa dengan belanja online, pasti akan merasa lebih aman apabila langsung berkunjung di tokonya. Jadi bisa melihat secara langsung dan transaksi secara langsung. Tidak bisa dipungkiri, kejahatan yang dimanfaatkan oknum tertentu membuat beberapa orang lebih suka transaksi secara langsung. Banyak situs-situs atau web yang menampilkan barang untuk dijual, tetapi pada saat datang hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Itu yang terjadi pada saat pemasaran online. Kemudian yang selanjutnya ada pelanggan yang tidak mahir pakai internet. Kaum milenial pasti lebih sering menggunakan situs online untuk berbelanja, tetapi tidak untuk generasi di atasnya yang mungkin belum terlalu familiar dengan internet marketing. Itulah kenapa beberapa kalangan usia lebih suka beli langsung daripada online. Yang terakhir ada perubahan perdagangan online. Jadi, adanya aturan perubahan perdagangan yang terus berkembang dalam pemasaran online. Semua itu pastinya membutuhkan suatu perhatian konstan dan pemantauan demi memastikan bahwa strategi pemasaran online yang kamu jalankan tidak terlihat out of date. Media online pergerakannya sangat cepat. Pastikan kamu bisa mengikuti perkembangan yang lebih lanjut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah pemasaran online. Langkah pemasaran online ada 6. Yang pertama, memahami peran dan fungsi media. Kita harus memahami setidaknya 4 jenis sosial media yang sering digunakan. Contohnya seperti Instagram, YouTube, dan lain-lain. Yang kedua, memetakan segmen market bisnis Anda. Dengan menentukan segmen market, fungsinya agar kegiatan pemasaran online ini lebih tepat sasaran dan lebih mudah digunakan. Yang ketiga, memilih media digital yang tepat. Kita bisa menentukan pilihan untuk menggunakan salah satu media digital saja, atau bisa menggunakan berbagai media sosial. Yang keempat, mulai menerapkan internet yang baik. Apapun yang berhubungan dengan akses internet secara sederhana, Anda mulai menerapkan internet marketing. Yang kelima, membuat dan mendistribusikan konten marketing. Konten merupakan suatu informasi yang bisa dinikmati oleh orang lain. Contohnya seperti artikel, video, atau poster. Yang keenam, menggunakan iklan digital marketing. Iklan digital marketing yang paling digunakan sekarang adalah Google Ads, Facebook, Instagram Ads, atau endorse kepada selebriti atau selebgram. Selanjutnya ada tips pemasaran online. Yang pertama, kenali nilai unik produk yang akan Anda jual. Jadi, pada saat akan melakukan pemasaran online, kalian harus menjelaskan atau menunjukkan hal unik apa aja sih yang dipunyai produk yang akan Anda jual. Yang kedua, ada ciptakan website toko online. Dibutuhkan website agar para pelanggan atau penjual bisa melakukan komunikasi atau transaksi secara online. Yang ketiga ada pelajari data penjualan. Yang keempat ada eksekusi konten marketing. Jadi, menjadi seorang pembisnis artinya Anda harus selalu up to date dan mengikuti tren yang ada. Anda harus bisa fleksibel dalam penggunaan beragam media sosial yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat. Anda harus memiliki pola pikir yang tidak kaku dan terus mengikuti tren yang ada. Apalagi mengingat penggunaan sosial media sangatlah penting dalam bisnis. Jadi, pahami tren yang ada dan ambil keuntungan untuk membuat strategi pemasaran bisnis online Anda menjadi lebih baik. Yang terakhir ada aktifkan sosial media. Jadi, mengaktifkan sosial media ini
bisa saja berfokus pada satu media sosial saja. Contohnya fokus kepada pemasaran online di Instagram. Atau bisa juga semua media sosial yang Anda punya digunakan untuk melakukan pemasaran online bisnis Anda. Bisa menggunakan Google Ads, Instagram, YouTube Ads, atau yang lain. Kemudian ada tambahan yaitu miliki target sebagai landasan awal. Dalam bisnis, target pemasaran menjadi salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan. Cobalah untuk selalu memetakan target pasar untuk waktu tertentu. Strategi pemasaran bisnis online ini dilakukan karena tidak semua orang menginginkan atau membutuhkan produk yang dijual. Jadi, miliki target pasar tertentu. Bidik kalangan tertentu saja yang akhirnya akan membuatmu lebih mudah dalam memilih strategi pemasaran yang tepat untuk hasil yang lebih maksimal. Seperti contoh, target pasar Anda adalah kalangan muda, maka buatlah pemasaran yang terkesan gaul dan tidak ketinggalan zaman.